Ya, teman-teman, kembali lagi dan di sini kita akan membahas mengenai suatu model ekonomi makro yang dikenal dengan nama agregat demand dan hubungannya dengan fiscal and monetary policy, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, secara simpel, agregat demand ini kan kalau kita translasikan artinya permintaan agregat. Nah, agregat ini artinya semua. Jadi, kalau permintaan yang biasa kita pelajari itu mungkin permintaan pasar atau permintaan individual, individual demand. Nah, kalau agregat demand ini adalah permintaan seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga di suatu negara, teman-teman. Jadi di sini masuk rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintah serta masyarakat luar negeri, teman-teman. Jadi agregat demand ini adalah simpelnya adalah suatu bentuk permintaan terhadap barang dan jasa di dalam suatu negara secara menyeluruh. Nah, ketika kita berbicara tentang agregat demand, maka kita harus tahu nih apa aja sih penyusun agregat demand sendiri. Nah, pasti teman-teman familiar dengan formula rumus menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran C tambah I tambah G tambah X dikurang M atau NX itu kan. Nah, itu adalah komponen penyusun agregat demand, teman-teman. Ada konsumsi, investasi, government expenditure, dan net export, teman-teman. Nah, dan pada keempat komponen ini, ketika mereka bertambah atau jumlahnya meningkat, maka agregat demand juga akan meningkat, teman-teman. Jadi, ketika konsumsi kita meningkat, agregat demand kita akan meningkat. Ketika investasi meningkat, maka agregat demand akan meningkat. Begitu juga dengan peningkatan G dan NX. Ketika mereka meningkat, maka agregat demand akan meningkat, teman-teman. Nah, di dalam agregat demand itu sendiri, ada beberapa efek atau pengaruh yang mengaruhi agregat demand. Yang pertama adalah wealth effect atau efek yang memengaruhi konsumsi. Ketika kita sebagai masyarakat itu memiliki kenaikan pendapatan, maka jika kita rasional mengasumsikannya, maka konsumsi kita akan meningkat. Ketika konsumsi kita akan meningkat, maka agregat demand akan meningkat dan bergeser ke kanan. Yang kedua adalah interest rate effect yang bersifatnya itu memengaruhi I dan C, juga bisa memengaruhi NX, teman-teman. Nah, interest rate ini memiliki hubungan yang negatif dengan agregat demand. Ketika interest rate atau tingkat suku bunga itu naik, maka agregat demand kita akan bergeser ke kiri atau menurun. Nah, mengapa, teman-teman? Jadi logikanya itu gini, kita akan menghubungkannya dengan sisi C, I, dan NX. Ketika tingkat suku bunga naik, maka masyarakat itu cenderung memilih untuk menabung daripada menggunakan uangnya untuk mengkonsumsi. Ketika masyarakat memilih untuk menabung, maka konsumsi akan menurun, sehingga agregat demand juga menurun. Itu hubungan antara I dengan C. Nah, untuk yang kedua, hubungan antara interest rate dengan investment. Interest rate sendiri adalah cost daripada investment, teman-teman. Jadi ketika tingkat suku bunganya itu naik, karena cost untuk investmentnya itu naik, maka investmentnya itu akan menurun, teman-teman. Contohnya, membeli rumah, membeli residensial, ketika tingkat suku bunga itu naik, maka teman-teman pengen nggak beli rumah dengan sistem kredit? Pasti nggak pengen kan? Nah, karena kan biayanya akan lebih tinggi, biaya untuk membelinya lebih tinggi, sehingga permintaan teman-teman untuk membeli rumah juga bakal turun. Inilah sebabnya mengapa ketika interest rate naik, investment akan menurun. Yang ketiga, keterkaitan antara interest rate dengan net export, teman-teman. Ketika interest rate kita itu naik, maka kita sebagai orang Indonesia, misalkan Bank Indonesia meningkatkan tingkat suku bunga di Indonesia. Ketika tingkat suku bunga Indonesia meningkat, maka permintaan terhadap rupiah itu akan meningkat. Mengapa? Karena orang-orang dari luar berdatangan dan ingin menginvestasikan uangnya di Indonesia karena return yang diterima di Indonesia lebih tinggi karena peningkatan tingkat suku bunga tadi. Akibatnya, karena demand terhadap rupiah tadi meningkat, maka rupiah akan mengalami penguatan atau apresiasi. Ketika rupiah mengalami apresiasi, bagaimana dengan ekspor kita? Ya, kita ekspor dan peningkatan mata uang itu memiliki relasi yang negatif, teman-teman. Ketika mata uang Indonesia menguat, maka ekspor Indonesia akan menurun. Begitu juga ketika tingkat suku bunga naik, rupiah kita menguat, maka ekspor kita akan menurun, sehingga agregat demand akan bergeser ke sebelah kiri, teman-teman. Nah, untuk yang efek yang ketiga ada net export effect, ya tadi yang sudah dijelaskan.
Jika seandainya kurva ekspor kita itu meningkat karena peningkatan ekspor ataupun penurunan impor, maka aggregate demand akan bergeser ke sebelah kanan. Selanjutnya teman-teman, kita akan membicarakan tentang intervensi pemerintah dan bank sentral terhadap agregat demand. Nah, bagi pemerintah itu memengaruhi agregat demand melalui kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah ini dapat berupa dua bentuk. Yang pertama dapat berupa pengeluaran atau government expenditure, yang kedua berupa tax atau pajak, teman-teman. Nah, kebijakan fiskal dari pemerintah ini sendiri dibedakan menjadi dua, ya teman-teman. Ada yang sifatnya ekspansif dan ada yang kontraktif. Dari kata ekspansif saja, ini kalau secara logika, ekspansif itu kan artinya kan bersifat untuk meningkatkan, gitu kan, ekspansi, gitu kan. Artinya kalau kebijakan fiskal ekspansif itu artinya adalah sebuah kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan agregat demand, teman-teman. Nah, bagaimana caranya meningkatkan agregat demand melalui kebijakan fiskal? Ya dengan cara meningkatkan G itu sendiri. Karena G adalah bagian daripada komponen agregat demand, ketika G atau government expenditure itu meningkat, maka agregat demand juga akan meningkat. Atau yang kedua dengan cara menurunkan T atau menurunkan pajak. Ketika pajak itu diturunkan, maka disposable income atau income yang dapat dibelanjakan itu meningkat, sehingga konsumsi masyarakat dapat meningkat. Sehingga ini adalah bentuk-bentuk daripada kebijakan fiskal ekspansif dengan cara menaikkan G atau menurunkan T, teman-teman. Untuk yang kedua adalah kebijakan fiskal kontraktif. Dari kata kontraktif ini kan ini identik dengan suatu hal yang sifatnya itu bertentangan. Nah kan berarti kebijakan yang bertujuan untuk menurunkan agregat demand. Bagaimana caranya? Ya kebalikan daripada ekspansif, teman-teman. Yakni dengan cara menurunkan G atau meningkatkan T, teman-teman. Ketika G atau government expenditure-nya itu menurun, maka komponen agregat demand akan menurun sehingga agregat demand akan bergeser ke kiri. Atau dengan meningkatkan T, ketika tax itu dinaikkan, maka disposable income masyarakat akan menurun sehingga konsumsi masyarakat akan juga menurun. Jadi itu adalah contoh daripada kebijakan fiskal kontraktif. Nah, untuk yang kedua adalah kebijakan moneter yang dilakukan dan dikuasai oleh bank sentral. Kebijakan moneter ini juga terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang sifatnya ekspansif atau mendorong pertumbuhan AD, ataupun juga yang bersifatnya itu kontraktif atau melawan atau menurunkan pertumbuhan AD. Yang bersifat moneter ekspansif ini adalah ketika bank sentral itu menambah jumlah uang beredar atau menambah money supply, teman-teman. Segala aktivitas yang dilakukan oleh bank sentral yang berakibat pada meningkatnya jumlah uang beredar atau meningkatkan money supply akan mendorong agregat demand untuk bergeser ke kanan atau meningkat. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan cara misalkan bank sentral melakukan kebijakan moneter yang menurunkan tingkat suku bunga, teman-teman. Nah, tadi kan sudah dibahas nih, kalau tingkat suku bunga itu memiliki hubungan yang negatif dengan agregat demand. Jadi ketika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar, maka tingkat suku bunga akan menurun. Ketika tingkat suku bunga akan menurun, maka C, I, dan NX akan meningkat. Nah, untuk yang kedua, dengan cara open market purchase atau membeli surat berharga. Ketika bank sentral, teman-teman, membeli surat berharga, bank sentral akan membayarkan uang kepada masyarakat dan masyarakat akan menyerahkan surat berharga kepada bank sentral. Karena tadi bank sentral menyerahkan uang kepada masyarakat atau investor tadi kan akan memiliki uang. Nah, uang tadi diasumsikan akan dibelanjakan oleh investor tadi, sehingga konsumsi akan meningkat dan agregat demand akan meningkat, teman-teman. Nah, untuk kebijakan moneter ekspansif yang ketiga, contohnya adalah menurunkan reserve requirement. Nah, ini berkaitan dengan hubungan antara bank sentral dengan bank konvensional. Ketika bank sentral itu menurunkan giro wajib minimum, maka si bank konvensional ini akan memiliki uang untuk dipinjamkan kepada masyarakat. Karena teman-teman harus tahu dulu konsep reverse requirement ini. Jadi, bank umum akan menyimpan uangnya di bank sebesar rasio yang ditetapkan oleh bank sentral, teman-teman. Ketika misalkan bank sentral menurunkan reserve requirement ratio dari 10% ke 5% katakan,
Artinya kan uang si bank umum yang ada di bank sentral juga akan berkurang. Yang awalnya bank umum harus menitipkan atau menyimpan 10% dari dananya ke bank sentral, kini 5% dari 5% tadi boleh diambil, sehingga bank umum tadi memiliki lebih banyak uang yang dapat dipinjamkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang meminjam uang tadi akan menggunakannya untuk konsumsi, untuk investasi, sehingga akan menyebabkan agregat demand meningkat, teman-teman. Nah, jadi itu adalah contoh kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan meningkatkan agregat demand melalui meningkatkan money supply. Sedangkan untuk kebijakan moneter kontraktif, ini tujuannya adalah menurunkan jumlah uang beredar sehingga berdampak kepada menurunnya agregat demand. Bagaimana caranya? Ya, kebalikan daripada kebijakan moneter ekspansif dengan cara meningkatkan policy rate atau meningkatkan tingkat suku bunga, meningkatkan reserve requirement ratio, dan open market selling atau bank sentral itu menjual surat berharga. Ketika bank sentral menjual surat berharga, maka investor akan masyarakat akan membeli dan membayarkan uang kepada bank sentral, sehingga uang masyarakat tadi kini berada di rekeningnya bank sentral, sehingga jumlah uang beredar akan berkurang dan tingkat suku bunga akan meningkat. Yang berikutnya adalah faktor yang menggeser agregat demand. Nah, teman-teman, terdapat intinya ada faktor-faktor yang menggeser agregat demand itu berasal dari komponen agregat demand itu sendiri, yang terdiri dari konsumsi, investasi, government expenditure, ekspor, impor, dan juga faktor-faktor lain seperti pajak, suku bunga, kurs, ekspektasi inflasi, dan ekspektasi deflasi, teman-teman. Nah, yang pertama, konsumsi. Ketika konsumsi naik, maka AD akan meningkat. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, ketika investasi meningkat, AD meningkat. Yang ketiga, ketika pengeluaran pemerintah meningkat, maka AD akan meningkat. Begitu juga dengan ekspor. Nah, ketika impor kita meningkat, artinya kan surplus perdagangan kita akan menurun. Net ekspor kita akan menurun, sehingga agregat demand kita akan bergeser ke sebelah kiri, sehingga impor memiliki hubungan yang negatif dengan pertumbuhan agregat demand. Nah, untuk yang selanjutnya ada pajak. Ketika pajak itu ditingkatkan, maka konsumsi kita akan menurun karena disposable income kita atau income yang bisa kita belanjakan itu terpotong oleh pajak, sehingga income kita menurun, konsumsi kita juga menurun. Yang ketujuh, ada suku bunga. Tadi telah dijelaskan bahwa suku bunga adalah suatu opportunity cost untuk menabung, untuk mengkonsumsi. Ketika tingkat suku bunga itu tinggi, maka masyarakat cenderung membeli uangnya untuk ditabung saja, untuk saving. Karena ketika mereka membelanjakan, mereka akan kehilangan return dari tingkat suku bunga tadi. Nah, untuk yang kedelapan adalah kurs, teman-teman. Ketika kurs Indonesia atau kurs dalam negeri itu menguat, maka ekspor akan menurun. Mengapa? Karena harga barang dalam negeri akan cenderung relatif lebih mahal yang dianggap oleh masyarakat luar negeri, teman-teman, sehingga ekspor kita akan menurun dan impor kita karena mata uang kita menguat, maka harga barang luar negeri akan cenderung relatif lebih murah bagi orang kita, teman-teman, sehingga impor kita akan meningkat dan net ekspor kita menurun, agregat demand juga menurun. Untuk yang selanjutnya, ekspektasi inflasi. Ketika misalkan kita beranggapan bahwa 5 tahun ke depan akan terjadi inflasi yang dahsyat, maka agregat demand kita saat ini akan meningkat. Mengapa? Karena sebagai manusia rasional, ketika kita memprediksi bahwa 5 tahun lagi akan terjadi hyperinflasi, maka diri kita yang saat ini akan membeli barang secara banyak. Mengapa? Ya, karena kan harga barang saat ini masih murah, sedangkan harga barang yang sama di 5 tahun masa depan akan lebih mahal. Ya jelas dong, kita pengen beli barang itu di masa sekarang aja, kita simpen untuk kita stok sampai masa depan. Nah, hal tersebut, ekspektasi inflasi tadi memiliki korelasi yang positif dengan agregat demand. Yang terakhir adalah ekspektasi deflasi, teman-teman. Ketika kita beranggapan bahwa di masa depan, 5 tahun ke depan akan terjadi deflasi atau penurunan harga barang secara umum dan terjadi terus-menerus, maka konsumsi kita akan menurun. Mengapa? Karena kalau secara logika, harga barang saat ini 10.000, sedangkan harga barang di masa depan 2.000. Nah, teman-teman, kalau manusia dihadapkan dengan pilihan tersebut, maka jelas dong kita akan lebih milih 2.000 daripada 10.000, teman-teman. Nah, begitu juga yang terjadi terhadap ekspektasi deflasi. Ketika kita beranggapan bahwa di masa depan akan terjadi penurunan harga, maka konsumsi kita di masa sekarang akan menurun. Mengapa?
ya ngapain beli di sekarang kalau di masa depan lebih murah gitu kan. Jadi itu logikanya teman-teman. Itulah faktor-faktor yang menggeser agregat demand dan hubungannya antara positif dan negatif teman-teman.